Baik, saya akan menjelaskan topik yang pertama, yaitu berkaitan dengan perjalanan pendidikan nasional. Pendidikan merupakan upaya untuk membina dan menuntun anak sebagai kodrat manusia. Pendidikan dulu masih dipandang hanya untuk kebutuhan negara saja dan terbatas untuk beberapa kalangan. Berbeda dengan pendidikan pada abad 21 yang sudah berkembang menuju teknologi yang maju. Tidak ada lagi keterbatasan gender maupun keterbatasan pendidikan berdasarkan latar belakang orang tua. Abad 21 ini lebih mementingkan pendidikan yang menunjang tinggi akal budi pekerti peserta didik. Dalam konsep pendidikan, Ki Hajar Dewantara memiliki dua hal yang harus dibedakan, yaitu pengajaran dan pendidikan, yang harus bersinergi satu sama lain. Pendidikan merupakan pembentukan budi pekerti luhur peserta didik. Topik 4, Dasar Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pemikiran Ki Hajar Dewantara, guru memberikan tuntunan sesuai kodrat zaman dan kodrat alam peserta didik. Cara belajarnya disesuaikan dengan perkembangan anak pada masa sekarang, yaitu pada abad yang ke-21. Selain itu, guru perlu memperhatikan situasi, kondisi lingkungan sekolah, dan lingkungan sekitar peserta didik. Ki Hajar Dewantara sebagai tokoh pendidikan Indonesia mengadvokasi pendidikan sebagai sarana untuk membebaskan pikiran dan mengembangkan potensi maksimal setiap peserta didik. Dalam konteks ini, pendidikan pada abad ke-21 yang dipengaruhi oleh pemikiran Ki Hajar Dewantara tidak hanya terfokus pada transfer pengetahuan saja, tetapi juga pada pembentukan karakter, kemandirian, dan kreativitas peserta didik melalui among yang diberikan oleh guru dengan memperhatikan karakteristik tiap peserta didik agar tercipta pembelajaran yang memerdekakan peserta didik. Topik 3. Identitas Manusia Indonesia. Identitas manusia Indonesia merupakan kajian yang penting untuk menyelaraskan praktik pendidikan yang memerdekakan. Indonesia dengan beragam kebudayaannya menjadi modal untuk setiap warganya agar bisa berkembang serta berpartisipasi dalam masyarakat sesuai kodrat dan jati dirinya. Sehingga kajian identitas manusia dapat dijadikan sebagai dasar praktik pendidikan yang memerdekakan peserta didik. Topik yang keempat yaitu Pancasila sebagai fondasi pendidikan Indonesia. Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara Indonesia juga menjadi landasan utama dalam pembangunan pendidikan di Indonesia. Dalam konteks pendidikan, Pancasila menjadi landasan untuk pembentukan karakter bangsa, pembangunan kesadaran kebangsaan, penanaman nilai-nilai moral, pengembangan keterampilan berpikir kritis, dan juga penanaman rasa cinta tanah air. Oleh karena itu, pendidikan di Indonesia diarahkan untuk menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek pembelajaran, baik di sekolah maupun di masyarakat, guna untuk membentuk generasi yang memiliki identitas nasional yang kuat dan siap berkontribusi pada pembangunan bangsa. Pancasila sebagai fondasi pendidikan Indonesia menggambarkan pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan pendidikan di Indonesia. Nilai-nilai Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menjadi pedoman dalam pembentukan karakter bangsa, penanaman nilai-nilai moral, dan pengembangan kesadaran kebangsaan. Pancasila tidak hanya dijadikan sebagai slogan, tetapi juga diwujudkan melalui implementasi dalam kurikulum, metode pembelajaran, dan kegiatan ekstrakurikuler. Melalui pendidikan, nilai-nilai Pancasila ditanamkan dalam pikiran, sikap, dan tindakan siswa untuk membentuk generasi yang memiliki identitas nasional yang kuat, toleran, dan siap berkontribusi pada kemajuan bangsa. Dengan demikian, Pancasila bukan hanya sebagai konsep politik, tetapi Pancasila juga sebagai fondasi yang kokoh dalam membangun masyarakat Indonesia yang beradab, demokratis, dan juga berkeadilan. Topik 5. Pendidikan yang memerdekakan.
Pendidikan yang memerdekakan dalam filosofi pendidikan Indonesia, menurut Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik. Ki Hajar Dewantara mengacu pada 3 peran utama pendidikan, yaitu yang pertama memajukan dan menjaga individu, kedua memelihara dan membangun kompetensi, dan yang ketiga membangun karakter. Pendidikan yang memerdekakan dalam sudut pandang filosofi pendidikan Indonesia mencakup pendidikan yang mengacu pada prinsip-prinsip yang diterapkan di Indonesia, seperti Pancasila, profil pelajar Pancasila, dan konsep merdeka belajar. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang strategi pembangunan pendidikan nasional pada abad ke-21. Yang pertama adalah pengembangan keterampilan abad 21. Kurikulum pendidikan yang sukses harus mencakup pengembangan keterampilan abad ke-21 dan memberikan siswa kesempatan untuk mengembangkan keterampilan tersebut melalui berbagai strategi pembelajaran yang inovatif. Hal ini penting untuk mempersiapkan siswa agar siap menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang di masa depan. Saat ini, keterampilan 4C perlu dikembangkan menjadi 6C. Adapun keterampilan 6C yang harus dikuasai siswa pada pendidikan era abad 21 yaitu critical thinking, problem solving, communication, collaboration, creativity, dan innovation, character education, dan citizenship. Yang selanjutnya adalah inklusivitas, adalah sebuah pengakuan dan penghargaan atas keberadaan atau eksistensi keberadaan dan keberagaman. Sebagai contoh, penyandang disabilitas atau orang berkebutuhan khusus harus diperlakukan secara setara, tidak diskriminatif dan semena-mena. Selanjutnya, yang ketiga yaitu integrasi teknologi, memastikan bahwa teknologi digunakan secara efektif dalam pembelajaran untuk meningkatkan aksesibilitas, interaktivitas, dan efisiensi pembelajaran. Kemudian yang keempat yaitu peningkatan kualitas guru dengan menyediakan pelatihan yang kontekstual dan berkelanjutan bagi guru untuk meningkatkan keterampilan pengajaran mereka, termasuk integrasi teknologi dan juga pendekatan pembelajaran inovatif. Strategi yang dapat digunakan untuk mewujudkan pendidikan nasional abad ke-21 yang kelima yaitu penguatan karakter dan moral, yaitu mengintegrasikan pendidikan karakter dan nilai-nilai moral dalam kurikulum untuk membentuk generasi yang memiliki integritas, empati, dan tanggung jawab sosial. Dan yang terakhir, yaitu pendekatan pembelajaran berbasis proyek dan kolaboratif, yaitu mendorong pembelajaran yang berpusat pada siswa, berbasis proyek dan kolaboratif. Hal ini untuk mempromosikan keterlibatan aktif dan pemecahan masalah bersama. Nah, dengan menerapkan strategi-strategi ini secara holistik, pendidikan nasional dapat diarahkan menuju ke arah yang sesuai dengan tuntutan zaman dan mempersiapkan generasi masa depan dengan keterampilan dan pengetahuan yang mereka butuhkan. Implementasi di SDN Purwoyoso II, Kota Semarang. Implementasinya yaitu mengadakan pembelajaran IPAS dengan pendekatan Culturally Responsive Teaching atau CRT berbasis AI di kelas 4. Untuk identitas materi, kelas 5, fase C, mata pelajaran Bahasa Indonesia, bab 7, mengenai teks eksposisi. Kemudian tujuan pembelajarannya yaitu setelah menyimak penjelasan dari guru tentang materi teks eksposisi, peserta didik bisa menganalisis contoh teks eksposisi dengan memperhatikan struktur, isi, permasalahan, argumentasi, pengetahuan, rekomendasi, dan kebahasaan dengan baik. Setelah menulis teks eksposisi, peserta didik mampu untuk mempresentasikan, mengomentari, dan merevisi teks eksposisi yang telah disusun dengan tepat. Kemudian untuk model pembelajarannya yaitu menggunakan Project Based Learning atau PJBL. Untuk media pembelajaran menggunakan word wall. Profil pelajar Pancasila yang diterapkan yaitu bersikap sopan dan santun, gotong royong, bernalar kritis. Pemilihan CRT dalam menyusun bahan ajar, kami memilih menggunakan pendekatan Culturally Responsive Teaching atau CRT. CRT dapat mengintegrasikan pendidikan dengan budaya peserta didik untuk menjadi media dalam mempelajari suatu materi pelajaran. Pengintegrasian budaya ke dalam pembelajaran dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Implementasi CRT dalam pembelajaran inklusi dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, yang dapat memperkuat pemahaman
dan juga pengertian peserta didik terhadap budaya mereka. Selanjutnya adalah alasan pemilihan project-based learning. Dalam kegiatan pembelajaran tersebut, kami memilih menggunakan model pembelajaran project-based learning karena model pembelajaran ini menjadikan peserta didik sebagai pusat objek pembelajaran. Project-based learning dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik, meningkatkan kemampuan kolaborasi siswa, dan membangun kreativitas, percaya diri, dan kekompakan dalam berkelompok. Project-based learning juga dapat meningkatkan kemampuan guru dalam menerapkan budaya positif di sekolah, membangun kekuatan peserta didik daripada mengkritik kelemahan mereka, dan menggunakan penguatan yang positif. Selanjutnya adalah integrasi teknologi. Kegiatan pembelajaran yang dikemas menyenangkan dengan menggunakan bantuan AI Word Wall dalam penyampaian materi membantu siswa dalam meningkatkan motivasi belajarnya dan membantu mereka memahami materi pembelajaran yang lebih mudah dan bermakna.